Saya basicnya itu perawat. Ada daerah-daerah yang memang sulit dengan akses dan kami harus ke sana dan terpanggil dari situ. Bagaimana kita bisa tolong mereka begitu. Nah, jadi akhirnya harus ambil keputusan untuk terjun ke dunia politik. Mungkin di situ bisa ada kebijakan lebih untuk bisa menolong mereka lebih. Wilayah Sarmi yang belum tersentuh itu ada wilayah Apawer. Distrik Apawer itu kami harus, sebelumnya itu mereka harus lalui kurang lebih 2 hari perjalanan. Lewat laut dari kota, masuk muara sungai, nyusur bantaran sungai. Di situ kampung-kampungnya sepanjang sungai. Jadi untuk membangun Sarmi, kita sama-sama dengan masyarakat bangun Sarmi. Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di Nusa Raya bersama saya Servina Vivien. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih bersama Bupati Sarmi, Papua, Bapak Domingus Catwe. Selamat datang Bapak Domi. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, puji Tuhan baik. Sehat ya Pak ya? Sehat. Ya. Begitu tadi pertama kali saya ketemu Bapak, saya ini udah langsung tertarik banget sama batiknya. Katanya ini batik dari Papua ya Pak? Benar, ini batik Papua. Ya. Oke, yang menariknya nih batiknya polos tapi malah fokus utamanya di gambar-gambar elemennya. Mungkin boleh dijelasin Pak, gambarnya apa sih? Oh baik, iya. Gambar elemennya ini ada rumah, ada kelapa, dan ini ada burung kasuari. Itu kalau kelapa itu ciri khas hasil komoditinya Kabupaten Sarmi. Jadi saya lebih pilih batik yang ada lambang pohon kelapa. Kelapa, memang ini yang jadi utama di Sarmi begitu ya jadi Pak? utama, jadi penghasilan masyarakat di Sarmi juga. Jadi penghasilan masyarakat di Sarmi, wah ini menarik banget nih. Ketika saya cari tahu nih tentang Pak Domi, Bapak ini kan S2 tentang kesehatan masyarakat ya Pak. Sebenarnya apa sih motivasi utama Bapak untuk mempelajari kesehatan masyarakat ini Pak? Baik, terima kasih. Saya basicnya itu perawat. Nah, sejak menjabat sebagai kepala puskesmas, tapi yang tertarik di situ untuk harus ke kesehatan masyarakat itu kita alih profesi gitu. Nah, jadi alih profesi, kenapa? Ada slogan yang di kesehatan itu, lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu yang membuat saya, kalau di keperawatan itu orang yang sudah sakit yang kita ngurus. Iya. Tapi kalau di kesehatan masyarakat itu kita lebih pada promotif preventif. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Begitu. Berarti lebih ada panggilan untuk benar-benar emang mengabdi kepada masyarakat begitu ya Pak? Iya. Oke. Nah sebenarnya dari pengalaman Bapak yang pernah menjadi perawat, pernah jadi kepala puskesmas juga Pernah. ya Pak ya? Iya. Apa sih prinsip utama yang benar-benar Bapak pegang dan sampai sekarang masih Bapak bawa nih sudah menjadi bupati di Sarmi? Kalau prinsip yang saya bawa dari pengalaman sebagai seorang perawat atau tenaga kesehatan itu disiplin. Kalau kita tidak disiplin, kita telah tolong orang, meninggal orangnya. Jadi disiplin, lebih pada ya ikhlas, pengabdian tidak harus menuntut sesuatu. Gitu. Nah, kita kerja itu sebagai panggilan untuk bagaimana bisa menolong orang lain dengan ilmu atau apa yang Tuhan beri begitu. Oke, jadi betul-betul memang kita sudah diberikan kuasa untuk melayani begitu ya Pak ya. Jadi dimaksimalin aja gitu. Iya. Wah, luar biasa banget. Tapi yang saya penasaran nih Pak, Bapak kan dari yang awalnya di bidang kesehatan masyarakat. Kenapa bisa tiba-tiba terpikir, oke deh saya mau coba masuk ke kontestasi bupati ini? Ya mungkin itu panggilan hati lah. Panggilan hati. Memang dalam proses pelayanan ada daerah-daerah yang memang sulit dengan akses. Dan kami harus ke sana dan terpanggil dari situ. Bagaimana kita bisa tolong mereka begitu. Nah, jadi akhirnya ya terpaksa harus ambil keputusan untuk terjun ke dunia politik. Mungkin di situ bisa ada kebijakan lebih untuk bisa menolong mereka lebih begitu. Oke, baik. Jadi berusaha untuk bisa memberikan dampak yang lebih besar Lebih lagi. besar ya, Pak? lagi. Iya.
Oke. Nah, Bapak ini kan memang putra Sarmi begitu ya Pak? Iya. Lahir besar di Webro begitu. Berarti udah ngelotok banget nih Pak tentang seperti apa sih curahan hati masyarakat Sarmi ini? Kalau masyarakat Sarmi ingin ya pembangunan yang merata, ingin kemajuan. Tapi kalau sampai hari ini Sarmi sudah maju. Sudah maju artinya dalam arti transportasi jalan beberapa wilayah. Kami punya 10 distrik. Distrik yang masih tersulit itu ada 2 distrik. Distrik Upper Hulu sama distrik Tor Atas. Itu yang masih sulit. Tapi sebagian daerah sudah bisa dijangkau dengan penerangan, juga dengan telekomunikasi juga. Gitu. Oke. Kalau menurut Bapak sendiri setelah sudah terpilih menjadi bupati nih, tantangan terbesar apa sih yang paling Bapak rasakan? Kalau tantangan terbesar bagaimana merubah mindset orang Sarmi untuk ke arah lebih berkompetisi, ke arah lebih bersaing begitu. Nah, dalam segi ilmu pengetahuan tapi juga peningkatan ekonomi masyarakat. Oke. Berarti mungkin boleh kali Pak diceritakan memangnya seperti apa sih keadaan SDM kali ya di Kabupaten Sarmi ini? Kalau SDM Kabupaten Sarmi sejak mulai jadi kabupaten sudah ada peningkatan SDM-nya. Ya mungkin ada daerah-daerah atau distrik-distrik tertentu yang secara akses masih terbatas, itu mempengaruhi tingkat pendidikan dan juga kesehatan. Oleh sebab itu tantangan kita ya mungkin bagaimana bisa membuka akses dan juga memberikan penanganan yang khusus terhadap daerah-daerah tertentu untuk mereka juga bisa dari segi SDM bisa maju seperti distrik-distrik lain di wilayah Kabupaten Sarmi. Oke, tadi kan Bapak sempat bilang memang masih ada distrik-distrik yang mungkin masih belum terlalu tersentuh, terjamah begitu ya Pak Betul. ya. Memangnya program atau langkah konkret seperti apa sih dari pemerintah kabupaten sendiri untuk akhirnya bisa membuka aksesibilitas itu? Iya. Artinya kalau kita kembali bicara Sarmi sendiri itu ada 5 suku besar. Punya akses bisa di bantaran sungai, ada juga yang di di daerah pegunungan, tapi juga di pesisiran pantai. Nah, jadi kalau pesisiran pantai hampir 90% sudah terjangkau. Tapi yang di bantaran sungai dengan di wilayah pegunungan ini yang memang butuh akses lebih gitu, butuh effort atau butuh tenaga lebih atau semangat lebih untuk bisa menolong mereka. Mungkin Bapak boleh gak sih cerita-cerita dong Pak pengalaman Bapak ketika kemarin memasuki wilayah-wilayah Sarmi yang masih belum terjamah itu Pak? Iya. Wilayah Sarmi yang belum tersentuh itu ada wilayah Apawer. Distrik Apawer itu kami harus sebelumnya itu mereka harus lalui kurang lebih 2 hari perjalanan. Lewat laut dari kota, masuk muara sungai, nyusur bantaran sungai. Di situ kampung-kampungnya sepanjang sungai. Oke. Sampai di pusat distriknya itu kurang lebih 2 hari. 2 hari sampai di sana. Ya kehidupan mereka ya masih apa adanya gitu. Karena dari segi akses. Aksesnya terbatas. Demikian juga yang di daerah distrik Tor Atas. Itu juga demikian lewat bantaran sungai. Kehidupan mereka di pinggiran sungai. Gitu. Ya memang ada banyak hal mereka butuhkan selain jalan, air bersih, perumahan yang layak, dan pangan. Iya, itu yang masih memang harus butuh perhatian khusus lagi atau perhatian lebih. Iya, karena terasa sedih juga ya Pak ketika mereka hidupnya mungkin dikelilingi oleh sungai tapi malah susah akses air bersih. Betul. Ini yang jadi PR begitu ya Betul. Pak. Karena banyaknya PR, prioritas atau langkah pertama apa sih yang mau Bapak lakukan untuk distrik tersebut? Baik.
langkah awal yang kami sudah lakukan bersama dengan Ibu Wakil Bupati, kami kunjungi langsung. Oke. Kami datangi langsung ke daerah tersebut, tapi kami datang dengan beberapa kepala OPD. Ada Kadis PUPR, Perumahan, Kominfo, dan juga Pertanian. Kami bawa semua, artinya kepala OPD yang memang betul-betul berkaitan dengan mereka. Kalau kami ke Kepulauan, kami bawa Kadis Perikanan, pariwisata. Jadi sekalian kami kunjungan, pertemuan dengan masyarakat, tapi juga mereka menggali potensi yang ada di sana. Jadi tahap awal ini kami mulai dengan mendata, menginventarisir potensi-potensi atau kendala-kendala yang selama ini. Setelah itu kami akan sesuaikan dengan regulasi yang ada, dan lebih daripada itu kami juga sudah buat RPJMD untuk Kabupaten Sarmi. RPJMD itu termuat semua apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat atau kebutuhan masyarakat yang tertuang di dalam. Untuk bagaimana 5 tahun ke depan kita bisa tolong orang Sarmi. Iya. Oke, jadi itu yang menjadi agenda terbesar ya Pak ya Betul. di kepemimpinan kali ini begitu. Betul. Nah, kalau dari visi Bapak sendiri ini kan Bapak sangat menekankan persatuan nih dalam membangun Sarmi ya Pak. Dengan keberagaman budaya, suku, dan bahkan tadi wilayah pun juga Bapak cerita berbeda-beda. Ada pegunungan, pantai, sungai begitu. Sebenarnya seperti apa sih cara Bapak menjaga semangat kebersamaan nih terhadap kehidupan masyarakat dan supaya ini benar-benar bisa menjadi fondasi pembangunan masyarakat di Sarmi? Iya. Untuk menjaga kebersamaan itu kita coba dalam penyusunan RPJMD ini kita libatkan semua OPD yang ada. Nah, setelah itu nanti kami akan melakukan yang namanya musrembang. Nah, musrembang itu kan kita lihat semua potensi atau apa yang menjadi kebutuhan di wilayah masing-masing ini. Iya. Ada wilayah distrik yang tidak membutuhkan jalan, tapi ada yang membutuhkan jalan. Ada juga yang membutuhkan air bersih, ada juga yang membutuhkan perumahan. Jadi dengan untuk mempersatukan mereka itu ada sistem yang di pemerintahan itu ya kita menyusun RPJMD, kita buat musrembang. Jadi betul-betul apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu kita gali dari masyarakat. Nah, untuk mempersatukan mereka, untuk betul-betul bahwa pemerintah hadir untuk menolong mereka. Gitu. Saya penasaran nih Pak, di tempat-tempat yang tadi sulit akses itu, bagaimana sih Pak akses untuk kesehatan dan juga pendidikan di sana Pak? Iya, secara umum kalau perhatian dari infrastruktur untuk pembangunan itu yang masih terbatas. Karena memang kalau mau dibangun harus butuh akses yang baik seperti transportasi dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa kampung atau desa itu sudah ada sekolahnya. Nah, sudah ada sekolah. Paling yang sulit itu kan transportasinya, jalannya rusak. Jadi petugasnya tetap kesulitan untuk menjangkau masyarakatnya. Nah, tapi proses pendidikan berjalan belum maksimal. Belum maksimal, iya. Tingkat putus sekolah mungkin Pak seperti apa sih keadaannya di Kabupaten Sarmi Pak? Kalau sejauh ini tingkat putus sekolah untuk tingkat SMP, SMA itu kalau dari apa yang kami coba lihat itu kecil sekali sedikit. Yang besarnya itu ada di saat mereka kuliah. Nah, karena dari segi kemampuan ekonomi orang tua mungkin terbatas. Jadi akhirnya ya mungkin tidak bayar uang kuliah, tapi sejauh ini tidak. Kembali juga ke anak itu sendiri sih, karena pemerintah juga memberikan bantuan beasiswa kepada mahasiswa, mahasiswa Sarmi. Pemerintah memberikan bantuan. Terus kalau segi pendidikan tadi, pendidikan pembiayaannya itu ada dana BOS. Nah, tapi kami juga menyediakan dana BOSDA. Artinya yang dari APBD kami siapkan juga untuk menopang, mendukung pendidikan yang ada di sana. Demikian juga kesehatan. Kesehatan puskesmas selama ini itu mereka dapat bantuan dana BOK dari pusat, dari dana DAK. Tapi juga untuk periode kami ini
kami juga menyediakan dana bantuan operasional juga di daerah untuk bagaimana menopang. Kalau dana BOK itu mereka pakai untuk menunjang program-program pelayanan seperti pencapaian SPM yang di kesehatan. Nah, kami siapkan dana BOK yang khusus operasional untuk puskesmas itu untuk menunjang pemeliharaan dalam gedung, luar gedung, kendaraan dan lain-lain. Gitu. Oke, berarti memang sudah banyak ya Pak upaya-upaya untuk dialokasikan ke pendidikan ini, Ya, begitu. betul. Nah, dari kepemimpinan Bapak ini ada program yang menarik nih Pak, namanya Sako Besti. Itu mungkin seperti apa sih Pak? Artinya mungkin Sako itu apa? Besti ini besti best friend begitu ya Pak? Boleh dijelaskan silakan Pak. Iya, artinya Sako Besti itu sebenarnya itu slogan, ya slogan. Jadi kami orang Indonesia Timur itu sering kalau berkomunikasi hari-hari itu tidak saya itu Sako, saya dengan kau begitu Disingkat ya, begitu ya ya Pak ya? saya dengan Anda teman begitu. Jadi itu disingkat Sako Besti. Kenapa? Ya keren lah untuk di kalangan anak-anak muda. Iya. Sako Besti artinya Sarmi Komitmen Bebas Stunting. Ya, Oke. iya. Itu kepanjangannya. Berarti memang tujuannya adalah untuk di bidang kesehatan begitu ya Pak? Betul. Memangnya kalau boleh tahu seperti apa sih Pak tingkat stunting nih di Sarmi? Iya, memang kalau di Sarmi kita mau bilang stunting tinggi juga tidak, tapi dari data ada. Iya. Ada. Kalau kita mau lihat potensi Sarmi, laut, darat ada, ikan ada, semuanya ada. Mungkin yang jadi masalah stunting di sana itu bagaimana penanganan awal, mulai dari wanita usia wanita yang muda, ibu hamil, mungkin penanganan ini yang belum maksimal. Jadi akhirnya terlahirlah anak itu kategorinya stunting. Jadi memang kami berharap ini ke depan ini jadi perhatian khusus karena itu bagian juga dari program nasional yang jadi bagaimana yang sudah terdata itu stunting bagaimana kita mengatasi, tapi juga kita memutuskan mata rantai supaya generasi Sarmi yang terlahir nanti tidak masuk dalam kategori stunting. Oke. Kalau untuk programnya nih Pak, secara konkret itu seperti apa sih Pak untuk mematahkan mata rantai stunting ini? Iya, mulai dari pendataan wanita usia muda dan juga penanganan secara khusus ibu-ibu hamil dan juga mengikuti pertumbuhan tumbuh kembang anak ya. Mulai dari imunisasi, pemberian makanan bergizi, itu yang kita lebih fokus ke situ untuk bagaimana mengatasi masalah stunting itu. Berarti memang ada upaya untuk sosialisasi juga ya Pak Betul. kepada masyarakat. Iya, edukasi begitu. Edukasi ya. Edukasi yang kami lakukan melalui petugas-petugas yang ada di sana, entah itu petugas puskesmas, tapi juga dari BP2KB yang secara khusus menangani stunting. Ya. Oke. Tadi kan kita sempat ngobrolin juga tentang infrastruktur ya Pak di distrik-distrik yang masih belum tersentuh begitu. Betul. Memangnya kalau dari menurut Bapak sendiri nih masyarakat itu paling butuh infrastruktur yang seperti apa sih Pak? Terus langkah Bapak nih dalam membangun Sarmi yang lebih merata seperti apa Pak? Oh iya. Yang pertama kami lakukan kemarin itu yang tadi saya sampaikan kita kunjungan dulu. Ya. Kita melihat, merasakan apa yang mereka rasakan selama ini. Setelah itu kami jalan kemarin itu seperti yang tadi saya sampaikan semua OPD kami bawakan ya. Kebetulan kami jalan infrastruktur kan selain pendidikan kesehatan. Dari segi sarana prasarananya, dari segi akses jalannya, air bersihnya itu semua kita lihat. Termasuk juga telekomunikasi. Jadi, susah sinyal berarti ya Pak? Iya susah sinyal. Ada daerah-daerah tertentu. Kebetulan kemarin kami pergi dengan Kadiskominfo, itu kami bawa Starlink. Oke. Iya, jadi ada pengadaan Starlink. Dan rencananya itu untuk 92 desa atau 92 kampung di wilayah Kabupaten Sarmi. Tapi kami baru pasang di 5 titik saja. Kebetulan kami ke daerah yang terjauh, ya sudah kami pasangkan di situ. Ya puji Tuhan masyarakat di sana terima baik, mereka sampai nangis.
terima kasih kami juga bisa menelpon gitu. Ya mungkin tantangan kita ke depan itu penerangan. Mungkin kita akan koordinasi kembali lagi dengan pihak PLN atau program solar cell kah gimana. Yang penting mereka walaupun di pedalaman tapi juga bisa mengakses bisa merasakan bagaimana hidup di kota gitu. Mereka juga bisa ada penerangan, telekomunikasi, dan kalau jalan kita doa sama-sama pasti kita akan berusaha dan berupaya. Oke. Makanya Bapak lagi banyak-banyak agenda untuk komunikasi langsung ke pusat begitu ya Pak ya? Siap. Komunikasi ke pusat memang ya dengan kondisi efisiensi ini betul-betul kami di daerah apalagi Kabupaten Sarmi yang memang APBD-nya terbatas itu ya enggak bisa bikin apa-apa. Jadi harus memang berkoordinasi ke pusat untuk bagaimana mencari solusi jawab itu. Iya, baik. Nah, selain program yang tadi Sako Besti nih Pak, ada yang menarik juga yang bahkan masyarakat nih menerima dengan sangat positif, yaitu zero pungutan untuk bidang pendidikan. Nah, Bapak mungkin boleh nih diceritain seperti apa sih sebenarnya zero pungutan ini, tujuannya tuh sebenarnya apa? Zero pungutan ini sebenarnya ini turunan juga dari Astacita. Bagaimana melihat SDM, bagaimana pengembangan SDM. Nah, kenapa kami harus punya program zero pungutan? Ya, di Sarmi kami lihat kembali lagi ke kemampuan orang tua untuk bagaimana membiayai anak-anak itu untuk sekolah. Ya, jadi akhirnya dalam menyusun visi misi kami ke depan, ya salah satu zero pungutan ini kami masukkan juga dalam kampanye politik kami. Ya. Jika kami terpilih, ya kami akan melakukan zero pungutan. Dasar melakukan zero pungutan itu memang ya kemampuan ekonomi masyarakat itu masih sangat rendah. Oleh sebab itu jangan sampai karena tidak mampu untuk membayar uang sekolah, terus tidak bisa sekolah, akhirnya tertunda anaknya. Itu. Terus ada juga yang mungkin sumbangan-sumbangan lain yang membuat mereka itu membebani mereka. Artinya kehidupan hari-hari saja udah terbatas, apalagi ada tambahan-tambahan yang harus mereka harus berikan ke sekolah, dan kami anggap bahwa pendidikan itu sudah bagian dari tanggung jawab pemerintah. Oleh sebab itu ya kami lakukan itu dengan kami sudah keluarkan surat edaran, sudah pertemuan dengan pihak dinas, dengan pihak sekolah, dan mereka sepakat mendukung visi misi bupati dan wakil bupati untuk tidak melakukan pungutan lagi di sekolah, dan sudah ada edarannya yang kami keluarkan. Berarti kalau misalnya tidak ada pungutan ini, apakah bisa disamakan dengan sekolah gratis Pak? Atau beda? Kalau bilang bebas pungutan ya berarti sama, sudah sekolah gratis. Jadi anaknya itu tahu belajar, datang sekolah dan belajar. Gitu. Untuk misalnya seragam, buku, itu pun sudah disediakan? Betul. Dukungan itu yang tadi saya sampaikan itu kami ada berikan tambahan dana Bosda itu. Bosda itu yang, dan itu berlaku bukan untuk sekolah negeri saja, untuk swasta juga. Berlaku untuk semua, semua sekolah. Saat ini sudah berlaku? Sudah berlaku. Dari beberapa bulan ini sudah mulai berlaku begitu ya, mulai dari kepemimpinan Bapak, apakah memang sudah berjalan dengan baik? Mulai mungkin terlihat ada peningkatan anak-anak yang kembali sekolah begitu Pak? Kebetulan ini pas mulai diberlakukan itu setelah anak-anak ujian ulangan libur. Tapi ya sekarang lagi ada sekolah-sekolah pendaftaran. Pendaftaran itu sudah mereka tidak melakukan pungutan. Nanti setelah ini habis bulan kami akan evaluasi. Evaluasi juga ke pihak OPD terkait, tapi juga kita evaluasi ke masyarakat. Kira-kira bagaimana waktu anaknya mendaftar, ada dipungut biaya atau tidak. Karena edarannya kami udah keluarkan. Begitu. Berarti memang ini juga menjadi kekhawatiran atau PR terbesar juga ya Pak ya mengenai pendidikan ini gitu. Karena pastinya ini kan untuk membangun SDM yang lebih berkualitas lagi ke depannya ya Pak. Nah dari tadi kan kita udah bahas tentang PR besar nih Pak di Sarmi ya Pak. Berat banget ya Pak pasti ya, luar biasa. Nah tapi sebenarnya Sarmi ini tuh kaya banget dan sangat terkenal dengan wisata laut nih Pak. Sarmi 1000 Ombak. Ini tuh
beneran ombak yang bisa dipakai untuk surfing atau gimana sih Pak? Iya, tadi saya sampaikan itu Sarmi itu kan pantura. Heeh. Sepanjang pantai utara Papua itu Sarmi, ya. Ombaknya iya. Kadang musiman, ya. Oke. Kadang musim ibarat orang bilang purnama Iya. itu ombaknya besar. Iya. Nah, kadang juga agak surut, iya. Kami punya 15 pulau di Sarmi dan salah satu pulau yang terkenal juga ada Pulau Liki, Pulau Wagde sama Pulau Armo. Itu bisa diving, bisa terumbu karangnya. Kami juga punya lumba-lumba. Jadi kalau orang lagi ke laut, lumba-lumbanya banyak sekali ngikut. Oke. Iya, yang saya sering temukan ini adalah Pulau Liki dan bisa nonton lumba-lumba gitu ya Pak ya. Iya. Wah ini sih luar biasa banget. Berarti sebenarnya potensi untuk jadi pariwisatanya ini gede banget dong Pak. Betul. Jadi kami coba mulai membenahi. Jadi kalau bilang pariwisata kan ya pasti harus ada infrastruktur. Iya. Mungkin konektivitas, akses, infrastruktur dari segi penginapannya dan juga air bersihnya kami lagi siapkan. Ya. Setelah kami sudah siapkan ya pasti nanti kami akan ya istilahnya kami promosikan lah. Kalau di Sarmi ada ini, kalau yang mau lihat lumba-lumba mari ayo ke Sarmi atau dan lain-lain sebagainya. Kami di Sarmi juga bukan saja wisata yang selain terumbu karang, ikan. Di sana itu peninggalan Perang Dunia Kedua juga ada dalam dasar laut. Kapal-kapal masih ada dalam dasar laut. Dan ini bisa jadi tempat diving begitu ya Pak? Diving, iya. Oke, baik. Jadi kami lagi mulai mempersiapkan itu. Dan hampir di beberapa pulau itu ada satu pulau namanya Pulau Wagde. Itu ada bekas lapangan terbangnya waktu Perang Dunia Kedua. Nah, terus di dalam laut itu ada banyak kapal-kapal yang ada tertinggal. Oke, berarti ini ada beberapa penyelam, mereka ada kirim saya fotonya, mereka lagi coba menggali. Ya. Oke, wah ini berarti jadi bisa wisata dalam laut. Ya. Wisata dalam laut, bahkan wisata sejarah dalam laut iya, gitu ya begitu. Pak? Oke, wah ini sih menarik banget. Tapi balik lagi tentang yang tadi, saya masih penasaran nih Pak, ini beneran ombaknya bisa dipakai untuk surfing nih Pak? Ombaknya bisa. Oh, berarti ini sebenarnya bisa banget ya Pak untuk jadi tujuan target wisata mancanegara begitu. Bisa, iya. Jadi biar misalnya dari secara internasional gitu mungkin nggak ke Bali doang atau misalnya ke Raja Ampat, tapi bisa banget nih untuk ke Sarmi ini. Sangat ya, Pak, bisa. Ya? Wah menarik banget. Kami di Sarmi juga punya Tugu Yamagata. Ada Tugu Yamagata di Sarmi. Apa itu Pak? Boleh dijelasin? Itu mungkin? Tempat peninggalan Perang Dunia Kedua itu. Yang dibangun di sana. Jadi sering mereka mungkin setahun 2 tahun atau 5 tahun sekali mereka datang kunjungan ke sana dari Jepang. Oke. Wah berarti sebenarnya kaya juga akan peninggalan sejarahnya itu ya Pak. Betul. Yang bisa dijadiin objek wisata juga. Betul. Gitu. Jadi memang itu waktu dulu kami masih kecil-kecil itu banyak sekali itu tank-tank apa begitu. Iya. Tapi ya sayangnya ini setelah Bestu orang jual itu jadi jual besi aja iya, gitu jadi ya jual Pak? besi itu itu dipotong-potong gitu. di rongsok. Sayang itu. Setelah kesini-sini mereka tahu kalau itu bisa dijadikan tempat wisata atau tapi masih ada yang tertinggal. Ya. Oke. Sebenarnya kalau kesiapan masyarakat di sekitar sana nih Pak untuk misalnya menerima pengunjung gitu atau wisatawan seperti apa sih Pak? Kalau masyarakat Sarmi gambaran umumnya itu penurut dan sangat menghargai dan menerima kalau ada tamu, ada orang, gitu. Ya masih alamiah lah di Sarmi ya. Iya malah itu yang keoriginalitas itu sih Pak yang biasanya orang-orang tuh cari ya Pak. Betul. Ini yang menarik banget. Kalau boleh tahu Pak komoditas di Sarmi itu sebenarnya apa sih Pak? Apakah ada perkebunan juga di Sarmi? Perkebunan yang sebesar atau seluas itu belum ada, ya. Tapi dalam tahapan waktu bulan lalu kami sempat ke Kementerian Pertanian. Ya, kami coba menyiapkan lahan itu kurang lebih 863 hektar
untuk bagaimana swasembada pangan. Oke. Ya, masih dalam proses, memang ada syarat-syarat yang harus kami penuhi dari pembebasan lahan dan lain sebagainya. Kalau komoditas ya mungkin penghasilan yang tadi saya sampaikan kelapa. Atau tadi Bapak sempat bilang juga kakao ya Pak Oh ya? ya, kakao, ya. Hmm. Kakao, jadi itu seperti tadi di wilayah-wilayah tertentu. Iya. Kalau kakao itu lebih banyak di wilayah teratas. Oh, Itu kan pegunungannya pegunungan, ya Pak? iya. Oke. Lebih pada pegunungan. Kalau di pinggiran pantai lebih pada kelapa. Kelapa. Oke, ini menarik. Kami juga punya udang. Udang. Iya. Dan ikan asin juga ya Pak Ikan ya? asing, betul. Wah, menarik banget Iya. ini. Oke, berarti kalau gitu lengkap banget. Bisa ada wisata gunung nggak sih Pak di sana? Wisata gunung ada. Wisata gunung pun juga Ada. bisa. Ada. Oke. Negeri di atas awan. Negeri di atas Iya, awan. ada. Wah, itu ada kayak mungkin perkampungan atau rumah adat di gunung begitu Pak? Sementara belum ada, Oke. tapi ya kebetulan itu area dulu perusahaan, tapi akhirnya letaknya bagus di ketinggian, terus ada mata airnya bagus di situ. Oke. Oleh-oleh khas Sarmi itu apa sih Pak? Oleh-oleh khas Sarmi ya selain ikan asing, tapi juga apa namanya, udang. Udang. Iya, udang. Udang jenis apa nih Pak kalau boleh tahu? Ada udang lobster. Oh, dan ini juga ya Pak yang menarik batik-batiknya ya Pak, Oh, iya. batik Sarmi. Iya. Ini gimana nih Pak, mungkin strategi dari pemerintah kabupaten sendiri untuk melestarikan nih batik Sarmi gitu, biar makin banyak yang tahu? Betul. Jadi kami di Sarmi itu kan ada 5 suku. Nah, 5 suku yang mendiami Kabupaten Iya. Sarmi. Dan 5 suku ini punya batik tersendiri. Oke. Tersendiri. Jadi artinya, mohon maaf, ini kan ukiran toh. Iya. Saya cerita sedikit saja ini. Boleh Pak. Dulu, sekarang istilahnya itu ada cek dan apa namanya, sidik jari. Oke. Tapi dulu kami di Sarmi itu masih zaman dulu tuh, sebelum ada sidik jari mereka udah tahu kalau siapa pelakunya. Jadi dulu kan orang masih peran suku, Iya. masih peran suku. Jadi biasanya kalau pesawat jatuh kita cari kotak hitam. Nah, kalau di Sarmi, kalau ada keluarganya yang dipanah, Iya. mereka cari itu apa namanya, kano-kanonya, apa panahnya itu ada ukirannya di situ. Oh, Jadi identitasnya itu ukiran ya, itu Pak? yang menunjukkan oh ini keluarga kita ini dipanah oleh orang dari suku ini gitu. Oke. Nah, itulah yang mulai tersebar ke sini. Nah, itu. Iya. Jadi sebenarnya ini bukan sekedar ukiran tapi ada maknanya di situ. Ada maknanya juga. Berarti setiap suku punya beda ukiran, beda Betul. batik, dan bahkan pasti beda bahasa juga ya Pak? Beda bahasa. Wah. Kami di Sarmi itu ada 5 suku, 5 bahasa. Jadi bahasanya beda-beda. Kalau boleh tahu Pak, sukunya apa aja sih Pak? Iya, Sarmi itu terdiri dari 5 suku. Iya. S itu Sobei, Oke. Armati, Rumbuai, Manirem, Isirawa. Kalau saya dari suku Isirawa. Oke. Iya. Oh, jadi ternyata Sarmi ini dari 5 huruf awalan suku-suku yang ada di Sarmi. Suku-suku yang mendiami Sarmi. Wah, menarik banget. Jadi bukan sekedar nama Sarmi, tapi Iya, saya itu kira nama aja gitu Pak. tidak. Itu merangkum 5 suku yang ada di Kabupaten Sarmi. Oke. Jadi S itu Sobei, Sobei, Armati, Armati, Rumbuai, Rumbuai, Manirem, Manirem, Isirawa. Isirawa. Dan Bapak dari Isirawa, Isirawa, begitu. Boleh dong Pak sapa-sapa nih warga Sarmi menggunakan bahasa Isirawa mungkin. Atau mungkin bahasa daerah Sarmi gitu Pak. Iya, selamat pagi menjelang siang buat seluruh masyarakat Kabupaten Sarmi. Dari Kaptiau sampai subuh, dari ombak pecah sampai air menetes, Setofia mau. Itu jadi 5 suku ini punya bahasa berbeda-beda. Setofia mau itu bahasa Sobei. Oke. Nah, kalau Kuimen Serban itu bahasa Manirem. Nah, kalau Sope Auca itu bahasa Isirawa. Iya. Oke, artinya apa sih Pak itu? Selamat siang. Selamat siang. Iya, selamat siang. Oke. Menarik. Boleh dong Pak ajarin sedikit tadi apa aja Pak? Mungkin yang Isirawa kali ya. Selamat Isirawa. siang deh dalam bahasa Isirawa Sope gitu. Auca. Sope Aweca. Sope Aweca. Iya, selamat siang. Sope Aweca, Iya. selamat siang. Terakhir nih Pak, boleh dong Pak, Bapak
kasih tahu sebenarnya harapan yang paling Bapak inginkan nih untuk masyarakat Sarmi selama satu periode ini. Iya, harapan kami untuk masyarakat Kabupaten Sarmi kembali kepada visi kita bersatu untuk mewujudkan Sarmi yang lebih maju, sejahtera dan berkelanjutan. Mari jika ada hal-hal yang menjadi kebutuhan keluhan, mari kita duduk diskusi bersama dan berikan terima kasih buat kepercayaan yang masyarakat Sarmi berikan kepada kita. Kita tetap bergandeng tangan sama-sama dengan semua stakeholder yang ada untuk kita membangun Sarmi ya. Secara kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati pasti terbatas, membutuhkan semua OPD, tapi juga semua perangkat tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh masyarakat. Jadi dalam visi misi kami, masyarakat bukan lagi objek pembangunan, tapi masyarakat menjadi subjek pembangunan. Jadi untuk membangun Sarmi, kita sama-sama dengan masyarakat bangun Sarmi. Oke, satu lagi nih Pak, boleh dong Pak Bapak promosi nih tentang objek wisata, rekomendasi yang harus banget nih sahabat kompas.com datengin kalau ke Sarmi. Rekomendasi ada, bisa lebih dari satu. Boleh Bapak, sebanyak-banyaknya juga boleh. Selain pulau, di kepulauan ada Pulau Liki, Pulau Wakde, ada juga Pulau Yarsun, tapi juga ke negeri di atas awan, dan juga di bawah kaki Gunung Ismari. Itu gunung paling tertinggi di Sarmi dan punya cerita sejarah tersendiri untuk Kabupaten Sarmi. Jadi kalau kompas.com sampai di sana luar biasa keren. Wah, kita tunggu nih Pak undangannya untuk kunjungan ke sana. Terima kasih banyak Bapak Domi. Udah ngobrol-ngobrol nih bersama sahabat kompas.com di Nusa Raya. Semoga betul-betul visi misi dan programnya ini bisa terlaksana dengan untuk kemajuan masyarakat ya Pak ya. Baik. Kami juga terima kasih untuk undangan dari kompas.com Nusa Raya, dan ya semoga apa yang kami bicarakan itu bisa menjadi dukungan doa untuk ke depan Sarmi lebih baik lagi, ya. Lebih maju lagi. Sarmi lebih maju lagi. Ya, lebih maju ya, lagi, Pak? Ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Domi. Terima kasih. Ya. Nah, itu dia tadi sahabat kompas.com ngobrol-ngobrol kita bersama Bupati Sarmi, Bapak Domingus Catue. Sampai berjumpa di program Nusa Raya berikutnya. Saya Servina Vivien pamit undur diri. Salam Nusa Raya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.